Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami mewawancarai 3 elemen masyarakat. Yang pertama yaitu Bapak Sudaryono. Beliau bekerja sebagai tukang sampah. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Dengan Bapak Sinten? Sudaryono. Bapak asli Jogja nggih? Ini saya mau interview Bapak mengenai wawasan kebangsaan dan upaya bela negara. Tanggal berapa Indonesia merdeka nggih, Pak? 1745. Iya, 17 Agustus 45 nggih. Siapa presiden Indonesia saat ini? Joko Widodo. Joko Widodo. Apakah dasar negara Indonesia? Pancasila. Pancasila ya, Pak. Apakah Bapak mengetahui penyakit yang sedang pandemi saat menikah? COVID-19 nggih leres. Apakah COVID-19 itu penyakit yang sedang pandemi ini bisa menular ke orang? Bisa nggih. Apakah Bapak tahu, Pak, gejala yang sederhana saja seseorang itu sedang tertular COVID-19? Batuk, pilek, iya. panas. Panas, iya. Ada yang lebih spesifik lagi nggih, Pak. Jadi indera perasa sama indera penciuman hilang rasanya nggih. Apakah Bapak sendiri melakukan upaya-upaya untuk agar tidak tertular penyakit yang sedang pandemi ini? Yang dilakukan Bapak menapa? 3M. 3M. Cuci tangan, pakai masker, jarak jauh ya. Oh iya, jaga jarak leres. Iya. Selalu ya Pak diterapkan ya Pak, selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kalau bisa mengurangi untuk mobilitas jenengan kalau tidak terlalu penting di luar rumah. Apakah orang terdekat Bapak ada yang juga melakukan prokes tersebut? Tidak. Baik, matur nuwun Bapak. Sebelumnya jenengan tahu kalau misalkan orang yang positif COVID itu biasanya isolasinya berapa hari? 14 hari. 14 hari leres. Matur suwun Pak Sudaryono sampun purun di interview. Mugi-mugi selalu sehat nih. Amin. Wawancara yang kedua, kami melakukan wawancara dengan murid kelas 10 bernama Saudara Irfan. Selamat pagi, hari ini saya akan mewawancarai Mas Irfan yang sekarang sudah sekolah di SMA ya. Kalau SMA berarti sekarang kelas 10. Mas Irfan ini mau tanya-tanya ya tentang Indonesia dan tentang narkoba. Yang pertama, apakah dasar negara Indonesia, Mas? Pancasila. Kemudian hal apa yang sudah Mas Irfan lakukan di kehidupan sehari-hari sebagai wujud cinta tanah air? Bangga dengan produk dalam negeri dan menggunakannya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari juga apa yang sudah dilakukan dalam upaya bela negara? Belajar dengan sungguh-sungguh dan giat dalam menuntut ilmu di sekolah. Kemudian apa yang sudah dilakukan untuk pengamalan sila pertama Pancasila di kehidupan sehari-hari? Menghormati penguatan antaragama serta menjaga ketertiban di rumah ibadah. Kemudian tentang narkoba, Mas Irfan. Mas Irfan tahu nggak apa itu narkoba? Setahu saya narkoba itu bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kejiwaan ataupun psikologi seseorang. Berarti beda dengan obat-obat biasa ya? Beda. Kemudian yang jenis-jenis narkoba yang diketahui apa aja? Yang saya ketahui ada kokain sama bensin. Kemudian misalnya ada teman di sekolah kamu yang memakai narkoba, kamu tindakannya apa? Menasihati agar tidak menggunakannya kembali agar tidak kecanduan menggunakan narkoba tersebut. Dan melaporkannya kepada orang tua atau guru ya supaya bisa direhabilitasi. Kemudian apa saja dampak dari kerugian dari penggunaan narkoba? Dampaknya bisa berupa gangguan di fungsi otak sama dehidrasi dan halusinasi. Oh ya, pintar ya Mas Irfan. Kemudian menurut Anda solusi apa yang bisa dilakukan supaya para siswa itu terhindar dari penyalahgunaan narkoba? Bisa melakukan hal-hal positif, terus membentengi diri dengan agama,
serta memilih pergaulan yang baik. Kalau di sekolah Mas Irfan pernah nggak ada penyuluhan tentang narkoba gitu dari dinas atau dari kepolisian gitu, pernah nggak Eh, penyuluhan? Tentu pernah, terutama di mapel Penjas ya, itu udah diajarkan tentang narkoba, apa itu narkoba, jenis narkoba, apa bahaya narkoba, itu sudah dijelaskan di pelajaran Penjas. Kalau penyuluhan langsung dari kecamatan datang atau dari puskesmas datang ke situ ngasih penyuluhan atau kepolisian gitu, udah pernah? Sepertinya belum pernah karena Belum pernah ya, karena ini pandemi juga ya. ya. Oke, ya sudah. Terima kasih ya Mas Irfan untuk Ya. wawancara hari ini. Sukses selalu sekolahnya. Wawancara ketiga, kami mewawancarai seorang anggota Polri atas nama Bapak Amin. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu anggota aparatur negara, yaitu seorang Bapak polisi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Mohon izin minta waktunya sebentar untuk Oke. wawancara. Apa yang sudah Bapak lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi cinta tanah air? Sebagai wujud cinta tanah air yang saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya Mbak ya, itu yang pasti itu melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Sebagai anggota Polri, salah satunya menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Itu. Lalu sebagai seorang anggota kepolisian, apa yang telah Bapak berikan kepada bangsa dan negara ini? Saya harus menjalankan tugas Polri ini dengan baik Mbak, dengan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu apa yang dimaksud dengan paham radikalisme itu Pak? Radikalisme itu suatu paham atau aliran yang menginginkan perubahan, tapi dengan cara-cara kekerasan. Lalu mengapa di Indonesia muncul paham radikalisme Pak? Munculnya radikalisme itu di Indonesia diakibatkan tidak stabilnya kondisi sosial, ekonomi, politik di dalam negeri ini, Mbak. Apa penyebab seseorang dapat terjebak pada paham radikalisme Bapak? Biasanya propaganda suatu aliran, misalnya ISIS. Terus itu dengan doktrin-doktrinnya untuk masuk ke alirannya. Lalu apa arti terorisme itu sendiri Pak? Terorisme ya Mbak ya, itu perbuatan yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut di masyarakat. Lalu mengapa banyak anak-anak mudah terjerumus menjadi seorang teroris Pak? Anak muda itu biasanya mudah terjerumus karena ingin menunjukkan jati diri. Jadi jati dirinya itu dengan idealismenya yang tinggi, tapi dengan cara yang salah. Seperti itu Mbak, biasanya seperti itu. Mengapa teroris di Indonesia sulit untuk dibasmi Pak? Biasanya itu gini loh Mbak, kalau terorisme itu kan dianggap sebagai aktivitas subkultural. Dampak terorisme sendiri itu dirasakan di seluruh lapisan masyarakat di dunia. Jadi kita harus bersatu untuk melawannya. Jadi susah untuk menghilangkannya, harus bersatu Mbak. Lalu apakah ada bagian atau satuan khusus di kepolisian yang khusus menangani untuk pemberantasan terorisme Pak? Ada, itu Densus 88 anti teror. Yang pertanyaan terakhir nih Pak, apa yang sudah dilakukan dari kepolisian untuk pemberantasan paham radikalisme dan terorisme di Indonesia? Kita bicara tingkat masyarakat aja ya Mbak ya. Kalau dari kepolisian sendiri itu selalu melakukan himbauan-himbauan untuk tidak terpengaruh aliran-aliran radikal. Jadi ya saya berharap kepada masyarakat
juga dapat berperan aktif apabila ada kegiatan atau kelompok atau perorangan yang menyimpang, untuk bisa dilaporkan kepada petugas atau kepada kepolisian terdekat. Seperti itu sih, Mbak. Baik, cukup Pak. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kami akan menyimpulkan dari hasil wawancara yang sudah kami lakukan. Kami mewawancarai 3 elemen masyarakat. Yang pertama yaitu Bapak Sudaryono. Beliau bekerja sebagai tukang sampah. Saat wawancara kami memberikan 10 pertanyaan tentang wawasan kebangsaan dan upaya bela negara. Dari 10 pertanyaan, Pak Sudaryono bisa menjawab semua pertanyaan walaupun ada beberapa yang tidak lengkap. Beliau bisa menjawab pertanyaan tanggal berapa Indonesia merdeka, siapa presiden Indonesia saat ini, dasar negara Indonesia, dan juga mengetahui tentang penyakit yang saat ini sedang menjadi isu kontemporer, yaitu penyakit COVID-19. Wawancara yang kedua, kami melakukan wawancara dengan murid kelas 10 bernama Saudara Irfan. Dari 10 pertanyaan tentang pemaknaan wawasan kebangsaan dan upaya-upaya bela negara di tengah maraknya isu kontemporer yang kami ambil, yaitu isu narkoba, Saudara Irfan bisa menjawab semua dengan benar. Saudara Irfan bisa menjawab apa itu narkoba, jenis-jenis narkoba, hal apa yang bisa dilakukan apabila ada teman sekolah yang memakai narkoba, dampak dan kerugian dari narkoba, solusi apa yang bisa dilakukan agar siswa terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Dari pertanyaan tersebut sudah bisa disimpulkan bahwa murid kelas 10 sudah mengetahui tentang narkoba. Wawancara ketiga, kami mewawancarai seorang anggota Polri atas nama Bapak Amin. Beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan tentang wawasan kebangsaan dan upaya-upaya bela negara di tengah maraknya isu kontemporer. Yang kami ambil adalah isu kontemporer, radikalisme, dan terorisme. Beliau menjawab dan menjelaskan tentang terorisme dan radikalisme yang berada di Indonesia. Kemudian beliau juga menjelaskan tugas-tugas Polri untuk pemberantasan isu kontemporer, radikalisme, dan terorisme. Demikian presentasi kami dari kelompok 4. Terima kasih.